doa itu minimal. Kenapa? Doa kan ibadah, berarti berpahala. Yang kedua, ijabah, berarti kabul hajatnya. Minimal belum kabul hari ini, Pak. Minimal itu udah berpahala. Halo? Berpahala. Kira-kira pahalanya doa berapa ya, Pak? Oh, mau ngitung? Kira-kira pahalanya berdoa berapa, Pak? Gak bisa dihitung, betul. Kalau doa yang dibacanya ayat Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu berapa hurufnya? Kurang? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat lagi itu berapa hurufnya, Pak? Kurang itu enggak? Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran. Ini kita hitung, seandainya pun Allah belum kabulkan, sudah berpahala. Satu huruf sampai dengan 10 kali berapa, Bu? Satu kata khairun min alfi syahrin. Subhanallah. Itu minimal. Apa, Pak? Minimal. Tentu Bapak Ibu nyuwun sewu, ini yang paling pokok, yang paling mendasar adalah niatnya. Apa? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Tak pun tipu iktikaf sih, itu bisa itu, betul nggak? Ada tambah J-nya tadi loh, intonasinya harus. Nah itu Bapak Ibu ya. Kok lama nggak kelihatan di mana, Bu? Bapak Ibu nggak ada yang lihat, Bu, betul. Tapi update status. Halo, Pak? Apa? Update status. Sedang itikaf. Hilang HP, Pak, Bu, Masya Allah. Moga-moga kita diberikan keikhlasan ya, karena itu yang paling kunci. Jadi itulah takdir. Kata Allah, Bapak tidak akan bisa merubah karena Allah yang sudah muncul, tapi dirubah dengan apa? Doa, utamanya di Lailatul Qadar. Semoga Allah mendengar semuanya. Amin. Yang kedua, Pak Rizkul. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Yang artinya, sungguh orang-orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. ya, Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. ya, Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. ya, Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan yang baik. baik, ulangi Pak Bambang. Sungguh orang-orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Ya, Tapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. ya, Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. ya, Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan yang baik. pasti. Bapak Ibu, saya ulang lagi, yang kesekian kalinya, Pak. Ya, sekelas Nabi, sekelas Rasul, orang hebat, orang mulia, dengan hikmah kebijaksanaannya, dengan keikhlasannya, kesabaran, semuanya Pak lengkap. Itulah keunggulan para nabi dan rasul. Entah demikian. Halo, bahasa dulu Pak, saya itu keren. Entah gitu lah. Sekalipun demikian.
ya, sifat kemanusiaannya muncul, Pak. Itu manusiawi. Tiap hari dibully, dipersekusi, bahkan disakiti, dilempari batu, ya, Pak. Bahkan terakhir diancam, dibunuh. Itu makar mereka, Pak. Ya. Makar siapa? Quraisy. Rencana jahat Quraisy, Pak. Mereka setelah 13 tahun Bapak Ibu gagal dan gagal, mereka mengadakan kongres. Apa Pak? Kongres Pokok Utama. Silakan. Rapat RW. Ya. Di tempat namanya Darun Nadwah. Apa Pak? Darun Nadwah. Dar itu rumah, tempat, auditorium, aula, Nadwah, pertemuan. Itu di Mekah sana Bapak Ibu, dulu di tengah-tengah pasar Seng. Mana Bapak Bang? Di tengah pasar Seng. Dulu. Sekarang udah gak ada sengnya Pak, udah beton semuanya. Mereka kumpul, cari cara. Bagaimana caranya menghabisi dakwahnya Nabi Muhammad. Rencana jahat. Kumpul Pak bilang, tokoh-tokohnya kumpul, kongres. Ya. Singkat cerita, ada 3 opsi keputusannya, usulannya. Pertama, Nabi di penjara saja, di penjara, masuk penjara selesai, aman, gak ada yang gak gugat. Ya. Bapak Ibu, ada orang tua, halo, orang apa? Itu syaitan mendo-mendo. Jadi manusia. Enggak. Muhammad itu pinter. Muhammad itu pinter. Kalau di penjara masih hidup, nanti malah sipir-sipir itu pengaruhi. Apa Pak? Iya tak? Yang jaga penjara tak? Iya. Malah nanti ikut nanti. Malah enggak menggarap kekuatan. Baik. Usulan ditolak. Yang kedua, diasingkan. Apa? Di mana Bapak Ibu? Diasingkan di mana Pak? Hah? Cilacap. Mana? Zokambangan. Pulau Beru Bapak Ibu ya. Ditolak lagi oleh orang situ Bapak Ibu. Oh enggak. Muhammad orangnya luas, pinter, cerdas, banyak disukai. Nanti malah orang sana pada ngikut, malah bangun kerajaan di sana, nanti kita diperangi. Ditolak. Terus, kalau gitu gimana sih Mbak? Namanya usul, bunuh saja. Oh keren Bu. Orang tua. Apa Pak? Bunuh saja. Ini usulan sifat tadi Bapak Ibu. Oh setuju. Nah ini makar Pak. Ya, tipu daya jahat oleh Quraisy makar. Bapak Ibu Masya Allah. Caranya, wah, usul pemuda-pemuda Mekah yang potok-potok. Halo, yang apa? Siapkan dengan hadiah 100 ekor unta yang paling baik. Oh, berapa hadiahnya? Kalau dulu bin Nadir berapa hadiahnya? Nah, ingat ya? Dulu yang membunuh bin Nadir berapa hadiahnya? Sama bin Nadir? Hah? $1 juta. Wood. Langsung nangkap dong. Ya, Abu. Jadi kalau hari ini masih ada yang itu waktu dulu anak buahnya Quraisy. Ya. Terus Bapak Ibu sudah siapkan para al-Qucu siap mengepung rumahnya Nabi. Ya, itu panjang Bapak Ibu singkat cerita Nabi ya, dengan santai ya. Kenapa? Sudah ada kabar baik, aman gitu. Tapi harus ada ikhtiar. Caranya undang si Ali, undang Abu Bakar. Ali anak muda, naam ya Rasulullah,
Anda jaga di rumah sini, tidur di tempat tidurku, berselimut. Ibu, halo Aris, santri, berani nggak? Ya, ini Nabi mau dibunuh, gitu. Ustadz mau dibunuh, Anda suruh tidur temannya Ustadz, selimutan, dipakaki, berani nggak? Ah, nggak potongan. Masih mikir, belum nikah. Hah? Belum nikah Pak, iya. Itu ahli, keren. Berani ya Allah, betul Pak. Tidur di ranjangnya, ya itulah makar Allah. Ya, mereka ditipu, kita ditipu, tidur selimutan. Ya, kira-kira kalau Aris bisa tidur nggak? Merasa tidur. Karena bayangannya orang marah paling masuk, wes selesai kan? Nah, Nabi Bapak keluar, ya, menghampiri rumahku, bakar, mampir, masya Allah. Itulah tipu daya Allah. Mereka makar, Allah juga, ya, keluar. Mereka Pak semalaman nggak tidur itu. Ekstra jos, rajin den, kopi. Ini biar jauh Pak tafsirnya ya. Biar gak tidur tuh. Ya melotot matanya Bu, tapi hatinya dibutakan. Hatinya dibutakan. Bapak Ibu Yun Sewu, ini kritik loh ya. Apa? Boleh gak kritik? Matanya melihat Bu, kupingnya yang afdatangnya, tapi hatinya buta. Radong, kita mau ngajak pun, rarohi, maaf, ini mau ngajak kon berarti. Jadi kenapa hatinya diputus? Tapi keluar, aman, ngambil pasir, yuk, tapi di jambulnya Pak. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum. Nah, dibuatkan tabir hatinya sehingga nggak melihat, matanya melotot, telinga juga mendengar, tapi nggak melihat Nabi keluar. Bapak, masya Allah. Nah, kenapa Allah berjanji illam tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru sanisnaini itu mafil ghar wa qala li sahibihi la tahzan innallaha. Quraisy, kata Allah, kalau Anda nggak menolong kekasihku, aku yang menolongnya. Nah, Bapak, itu janji Allah. Setelah makar Bapak Ibu, demikian, namanya juga Bapak, masya Allah. Abu Bakar nangis, Bapak Ibu. Nabi juga ngumpet di basur, gitu Bu. Nah, Allah mengatakan, hai Muhammad, kalau mereka itu berbuat makar, tipu, jahat, santai. Kenapa? Dahulu juga sama. Nabi Nuh, Nabi Hud, Lut, Musa, Ibrahim, semuanya sama begitu. Jadi ini bukan hanya kamu tok. Hiburan gak ini Pak Bu? Hiburan gak? Iya. Setelah tadi maksud daripada cerita makar. Mereka membuat rekayasa jahat, ingin membunuh Nabi, tapi Allah punya rekayasa yang baik yang menyelamatkan kasihnya. Lanjut Pak Bambang. Ulang lagi Bapak ya. Sungguh orang-orang sebelum mereka kafir Mekah Ya. telah mengajarkan tipu daya. Sungguh sebelum kafir Mekah orang mau tipu daya. Maksudnya ya umpamanya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, semua sama buat tipu daya. Abu Bakar, masya Allah, emang Nabi Ibrahim ya kalau Bakar. Nabi Ibrahim, masya Allah, sak kampung Pak, berduyun-duyun cari kayu, bakar, betul nggak? Masya Allah. Disiram bensin Pak, benar bensin mahal, gitu. Dibakar Pak, masya Allah, dilempar. Ya. Itu rekayasa jahat mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya naru, kata Allah, ya naru kuni bardahu wa salaman ala
Ibrahim, api, ya nar, naru, ya nar, api, kuni, jadilah bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim. Selesai Pak. Api habis, Bapak Ibu, kayu bakar habis, berabu, Nabi Ibrahim, maaf, gembira Pak ya, dada Pak Bu ya, pegel nambrut Bapak Ibu ya. Ya, ini contoh Bapak Ibu bahwa mereka Muhammad juga berbuat makar, sama dengan Quraisy mereka juga makar, tapi Allah maha makar, membuat budaya yang baik. Bapak mau lanjut? Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Ya, dia siapa? Allah. Bahwa ya'lam, dia mengetahui apa yang diusahakan Allah. Tahu lah Allah yang menciptakan kok. Maha tahu kok. Ya. Mau cari kayu bakar, mau cari bensin, mau cari apa, tahu Allah. Lanjut. Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan yang baik. Nah, kafir janjani Bu Pak, mereka juga dong. Orang kafir tahu Pak, nasib kesudahannya di mana? Ya neraka. Ada Pak, orang kafir tahu nggak kalau nasibnya di neraka? Tahu Bu, hanya dasar kafir, hanya dasar kafir. Neraka nggak apa-apa, ayam lanjut hanya segini, hanya kata siapa? Berarti dia ngerti neraka nasibnya, hanya dia dasar kafir. Berkata apa? Neraka hanya sebentar. Tuh Pak Bu, dasar kafir ya. Baik, yang terakhir Pak Rapol. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Ya. Orang-orang yang kufur berkata, Ya. engkau Nabi Muhammad Ya. bukanlah seorang Rasul. Ya. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu Alkitab Ya. menjadi saksi antara aku dan kamu. Iya. Sudah? Bapak Ibu, tadi terakhir dibully lagi. Dibully. Yang membuli siapa? Bayakul orang kafir berkata, lasta mursala. Muhammad itu bukan rasul. Bukan rasul, Bapak Ibu. Ini kalau bahasa hari ini Bapak Ibu ada yang namanya perang urat saraf toh. Kita Pak Bu. Halo. Bu. Apa itu? Ya Pak Puri. Dibully dulu. Nah, ini anak-anak santri ini penting dipahami ngaji itu ya. Ini Pak mereka ini kalau pas latihan pidato, halo. Latihan apa? Pidato. Pidato apa? Teman-temannya Pak membuli itu. Disuitin apa? Ya toh? Disuitin ditawarin apa kali bilang HP Pak Bu, tadi caknya Pak udah dibaca mukadimahnya gitu. Wah udah bercermin dah gaya pidato, baru naik mimbar, hilang HP apa nih, betul Nis? Duduk Pak Bu gemeter apalagi hilang HP, ngompol mah kadang-kadang. Mak Aris, siapa lagi yang satu nih? Fariha, ya santai. Nabi dibully apalagi santri. Paham? Itu kenapa Pak Ibu? Pondok itu pasti harus ada latihan pidato, latihan ngimami. Biar nanti apa? Tenang. Jelas Fariha ya? Aris ya? Itulah, Nabi aja dibully apalagi santri. Ustaz juga sama dibully Pak. Anda itu siapa? Anak kemarin sore. Nah, inilah cara Allah menghibur. Cara Allah menghibur kekasihnya. Muhammad santai, gak usah galau, takut apalagi. Kenapa? Itu sudah menjadi biasa atau kebiasaan barang daripada dibully orang-orang yang tidak suka. Kalau santai kan canda ya gitu. Tapi subuhan itu. Bayakul kabulas tamur salam. Kau itu bukan rasul. Anda itu siapa? Nah kemarin
ngapain dakwah-dakwah, ngapain ngaji-ngaji. Nah, tapi Bapak Ibu, Allah mengikutnya Muhammad biasa dulu begitu. Kalau Nabi Muhammad Bapak Ibu dibully hanya berapa tahun? Ya sama dakwah beliau 23 tahun. Dan Nabi Nuh, Masya Allah, 950 tahun dibully tiap hari. Masya Allah. Tidak Pak? Ya. Terus Allah mengikut. Ada apa? Biasa, itu kecil. Hanya sekian lama. Dulu Nabi Nuh sekian tahun. Nabi Ibrahim sekian tahun. Masya Allah. Semua Nabi juga sama. Karena jangan sampai patah arang, apalagi sempit nyalinya, ya, apalagi kemudian mundur, apalagi mogok, aduh, oh enggak, Pak Bambang ya, terakhir Pak Bambang lanjut, sudah habis. Nah, Bapak Ibu, Allah yang Maha mengetahui, betul ya, Allah Maha mengetahui dan mereka juga akan tahu kayak apa, bagaimana nasib mereka di akhirat nanti. Alhamdulillah khataman surah Ar-Ra'd. Masya Allah. Sudah berapa juz sih Bapak? 13 juz ya? Alhamdulillah, hampir separuh Bu. Ya sudah 20 tahun separuh Al-Quran. Bapak-bapak doanya ya, panjang umur sehingga masih separuh lagi. Bapak, Masya Allah. Halo Bu, apa pengajiannya dikebut tau? Bisa aja Pak dikebut. Sekali ngaji 10 ayat tiap hari. 10 tahun selesai khataman nanti kambing guling. Gimana Bu? Kalau sekarang guling-guling sendiri aja. Bapak Ibu ya canda. Masya Allah Bapak Ibu, barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, ini sudah tanggal 21 yang puasanya pun, tanggal 20 yang puasanya Kamis, artinya Selasa depan sudah mendekati Lebaran ya. Bapak Ibu, halo, mau ngaji lagi? Mau? Habis Lebaran, habis. Insya Allah Bapak Ibu ini menghormati 10 hari terakhir Ramadan yang itikaf, juga menghormati tamu, kita Bu, menghormati tamu. Ini Bapak Ibu biasanya menjelang Lebaran Pak bersih-bersih rumah. Halo, kita bersih-bersih rumah, atas atap, genteng, talang-talang, Pak Tunis tahun sekali kalau bersih rumahnya. Gitu. Halo Bu, belanja gelas, toples, kita tahu toples 10 beli sini pondok kerupuk kabeh. Maaf, jadi yang penting ya menghormati tamu, tetap ibadahnya waktu tadarusnya dikhatamkan, gitu. Ya, insyaallah nanti habis Lebaran insya Allah. Tanggal berapa penerus? Sawal berapa masuk? Oh dari Ustaz, ya. Ustaz dari Umi Ais. Umi Ais dari pengurus pengajian, ya, rampung-rampung. Lebaran hari apa? Jumat? Oh iya? Atau Sabtu? Berarti kalau Selasa pertama masih mepet ya? Selasa kedua gimana? Atau Selasa 3? 3? Oh Masya Allah, yaudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selasa 3 ya. Coba lihat anggaran tanggal berapa itu, biar pasti nanti Pak dan mengumumkan. Tanggal 31 Maret. April. 1 April. 7 April. 3 April. Oh, kompak. 7 April itu Selasa ketiga. Bismillah, Tid.
7 April insya Allah. Muka-muka panjang berusaha semuanya. Amin. Baik. Ada apa lagi Umi? Oh doa ya, doa. Nanti doa Bapak Ibu hari ini Bu anak berita yang akan menjalani operasi. Terus untuk kabarnya ini. Baik pengurus ada Muhammad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk infak pengajian pada akhir ini terkumpul Rp240.400 dan untuk pondok Rp980.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum. Dan sesuai permintaan Ustadz kemarin bahwa kami akan melaporkan keadaan kelas kajian kita. Kami akan melaporkan untuk tahun 2025 ini. Untuk bulan Januari, saldo awal Januari 2025 saldo awal Rp8.637. Infak masuk Rp1.801.000. Untuk pengeluaran beli tiket Rp836.000, cuci tikar Rp110.000, untuk beli mineral Rp382.000, beli bakso untuk pondok Rp60.000, biaya operasional Rp850.000. Dan untuk bulan Februari infak masuk Rp1.012.000. Untuk pengeluaran beli mineral Rp142.000, transport ustadz pengganti Rp250.000, biaya operasional Rp600.000. Untuk bulan Maret infak masuk Rp1.180.000 dan untuk operasional 6 juta. Untuk biaya operasional lagi Rp600.000. Parcel lebaran untuk tenaga dan tanggal 11 Rp1.365.000. Untuk bulan April infak masuk Rp913.000. Untuk beli mineral Rp140.000. Konsumsi pengajian pasti tidak ada yang ngunduh itu Rp690.000. Untuk bulan Mei infak masuk Rp1.258.000. Untuk beli mineral Rp266.000, Rp266.500. Untuk beli bakso pondok Rp60.000. Beli alat pel Rp220.000. Beli sapu Rp22.500. Untuk bulan Juni infak masuk Rp925.000. Ada pemasukan dari saldo piknik ibu-ibu itu Rp287. Transport ustadz pengganti Rp750.000. Beli mineral Rp340.000. Biaya operasional Rp600.000. Untuk bulan Juli infak masuk Rp2.086.000. Transport ustadz pengganti Rp250.000. Beli mineral Rp420.000, biaya operasional Rp600.000. Bulan Agustus infak masuk Rp1.556.000. Beli mineral Rp280.000. Beli bakso untuk pondok Rp120.000, biaya operasional Rp600.000. Untuk bulan September infak masuk Rp1.644.000. Beli mineral Rp140.000, beli bakso pondok Rp60.000, biaya operasional Rp600.000. Untuk bulan Oktober infak masuk Rp793.000, beli mineral Rp380.000, beli bakso untuk pondok Rp120.000, biaya operasional Rp600.000. Bulan November infak masuk Rp971.000, beli bakso pondok Rp160.000. Bulan Desember infak masuk Rp1.466.000, beli mineral Rp190.000, beli bakso untuk pondok Rp60.000.
Sehingga pada akhirnya saldo bulan Desember 2025 ada Rp6.665.000. Untuk tahun 2026 ini ada pengeluaran, ada pemasukan bulan Januari Rp1.641.000, pengeluarannya beli mineral Rp454.000, biaya operasional Rp950.000, beli bakso untuk pondok Rp60.000. Untuk bulan Februari masuk Rp1.484.000, beli mineral Rp42.000, beli bakso untuk pondok Rp120.000, biaya operasional Rp600.000. Dan untuk bulan Maret akan kami laporkan untuk 6 bulan selanjutnya atau setelah Lebaran. Demikian Bapak dan Ibu, bila ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan kami mohon maaf dan mohon untuk koreksinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sekaligus nih, ini harus pantas buat sekalian bahasanya nih. Jadi Yayasan Al-Mi'raj yang sedang proses perpanjangan akte yayasan. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk perpanjangan akte itu harus ada laporan ke perpajakan, Pak Bambang. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, yayasan pun juga ditagih pajak. Ya, nah diminta laporan detail. Memang kita kemarin minta dulu Pak Agus untuk membuat laporan, ya kan memang itu nanti menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan akte Yayasan Al-Mi'raj. Nah, dari sekalian laporan. Yang kedua tentu sebagai pertanggungjawaban transparansi akuntabel tentang keuangan kita. Bapak Ibu, alhamdulillah banyak sekali uangnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tetap nol saldonya untuk operasional. Itu ya Bu Gubron. Iya Bu. Iya. Mudah-mudahan nol pajak juga. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu, semalih ya berdoa moga-moga panjang umur, sehat. Ketemu lagi di bulan April tanggal 7 insya Allah. Kita doakan saudari kita Mbak Ana Amrita yang sedang sakit akan menjalani operasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas anta bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina wa shfi madal muslimin. Allahumma shfina wa shfi madal muslimin. Allahumma shfina wa shfi madal muslimin. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim abdanana, salim dinana wa alana wa auladana wa jama'atana, salimna min afati dunia wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, selamatkan agama kami, badan kami, keluarga kami, anak teman kami, jamaah kami semua ya Allah. Selamatkan kami dari bencana di dunia dan sisa di akhirat. Rahmat ya Rahman. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sa'ir amalna sholihat. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, tarawih kami, semua amal soleh kami ya Allah. Birahmatika ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.